Salam. Silahkan duduk. Baca ya. Sekarang tanggal 2 Mei. Berarti lihat, mau lihat, gede bilang, Maesa, Eka Pranata, jadi, Rasdi ya, Rio, Osis, Rizky, Hadir, Ayu Ansari, Ajat Lamdi, Devira, itu ya, betul ya. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua. Sama, terima kasih. Hari ini tidak ada yang terlambat. Hadir ya. Kemudian yang kedua, sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap. Teks yang dikasih, video dan materi yang ada di classroom sudah dibaca? Sudah. Sudah ditonton? Sudah. Ada permasalahan? Tidak. Kalau tidak, hari ini bisa didiskusikan ya. Sebelum itu, kita akan melihat kegiatan kita hari ini. Topik kita adalah dalam penerapan disiplin positif dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi tugas yang Pak kasih nanti silakan diubah sesuai keinginan kalian. Bisa bebas memilih. Bisa bentuk teks, Hollywood bisa ya. Kemudian untuk video rekam diri sendiri, atau yang suka melukis, apa namanya itu, menggambar, silakan buat infografis. Itu tugasnya. Bebas ya. Yang penting topiknya sama. Sudah Bang? Bisa ya? Kalau sudah, mari kita berdiri sebentar semuanya. Masih ingat? Yang tak hadir minggu lalu bisa mengikuti ya. Karena ini sesuatu yang belum. Kita mulai. Lalu
kalimat di akhirnya. Ku berpikir, ku berdoa, ku berkarya. Jadi ada penurunan intonasi ya. Ku berpikir, ku berdoa, ku berkarya. Nah, bisa diulang? Nah. 3, 2, 1. Teguh sukses. Ku berpikir, ku berdoa, ku berkarya. Sukses. Silakan duduk kembali. Yang pertama kita lihat dulu adalah kesepakatan kelas kita. Yang sudah berjalan ada sejumlah 7 yang kita sepakati. Ya. Nomor 1, hadir di kelas tepat waktu. Ada toleransi 5 menit. Terlaksana ya. Semua hadir, tidak ada terlambat. Yang kedua, menggunakan atribut. Sudah sesuai hari ini? Ya. Ada yang melanggar? Ya. Jujur ya. Kalau ada yang melanggar. Yang ketiga, ini yang sering jadi masalah. Tepat waktu mengumpulkan tugas. Ada yang belum kumpul tugas sebelumnya? Sudah semua? Yang belum, silakan japri nanti ya. Tetap ada konsekuensi. Yang keempat, bawa handphone. Sebelum ada perintah, handphone jangan diutak-atik. Ya. Tunggulah handphone bersih. Yang kelima, keluar masuk izin. Ludah ya. Yang keenam, ada yang bawa minum? Snack? Tidak. Boleh bawa, tapi izin. Sebatas minum. Jangan bawa snack yang beli nanti sendiri. Ya bawa kelas. Terakhir, ini paling sering dilanggar saat proses pembelajaran. Tertib, disiplin, terorganisir. Mana-mana begitu. Ketika ada temannya bicara, dia buat grup bicara lagi. Ketika ada temannya presentasi, dia juga sibuk presentasi di belakang. Jadi subnya ini ada. Konsekuensi yang sudah disepakati melanggar 2 kali. Ya, menyalin teks 5 kali. Dalam bentuk ya bebas pilih mau peta konsep, mau visual, infografis, video, dan lain sebagainya. Yang penting topiknya sama. Sudah ya. Kemudian terkait dengan budaya positif ada 6 yang perlu dicermati. Yang sering dilanggar nomor 4, nomor 3, dan nomor 6 ya. Nomor 6 itu yang sering tidak menyimak. Temannya bicara, dia diskusi, itu kan tidak menyimak ya. Tidak menghargai, sama dengan kalau tidak menyimak kan tidak menghargai dan hadir di sini. Ini yang tak nilai nanti dalam proses perjalanan. Tidak hanya di pertemuan ini, tapi di tiap pertemuan. Ya, diam-diam diambil data itu. Kemudian yang di sebelah kanannya itu komposisi sosial emosional (KSE). Ada 5. Sadaran diri. Begitu bel masuk kelas itu sadaran diri. Ya, terlambat tapi melanggar sesuai kesepakatan tadi. Percaya diri, kolaboratif. Nah ini Pak, saya belum punya kelompok, tapi dia tidak mampu berkolaborasi. Contoh ya, carilah sendiri. Menyimpulkan. Ini rata-rata biasanya 1-2 orang yang melakukan itu. Yang lain sebagai penonton. Ya, kalau bisa ya semua angkat tangan. Menurut saya begini, menurut saya begitu. Itu yang bagusnya. Dan kesadaran sosial, peduli sosial. Jika ada teman yang nggak masuk, apa yang harus dilakukan? Peduli sosial.
Sudah ya? Pas? Ini form penilaian kalian. Ketika nomor berapa yang dilanggar, nomor 2 misalnya, dari daya positif 3, 4, dan 6 itu dilanggar, berarti itu dikosongkan nilai ya, sehingga nilai akumulasi terakhir kecil ya. Si A melanggar poin nomor 6 dari daya positif, berarti yang nomor 6 itu dikosongkan ya. Nah, ambil. Kalau sudah, kita ke materi baru dulu ya. Sudah ya? Terkait dengan kedisiplinan kalian, kesepakatan kelas, ada yang mau dirubah? Ya. Ditambah mungkin? Ya. Pas. Pas? Tidak dikurangi? Ya. Pas ya? Ya, pas. Kalau pas, silakan cermati materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Topiknya masih sama, ekosistem ya. Sekali lagi, untuk kesepakatan kelas, ada komen? Nah, pas sudah tadi ya. Kalau pas, silakan disimak sebentar. Yang pertama itu kata kunci, cermati ya. Kata kuncinya itu mewakili dari beberapa di semester 2 kata kuncinya. Dari kata kunci itu, kira-kira yang mana tidak kalian ketahui? Semua sudah? Sudah ya? Abiotik sudah. Biotik, biokimia. Ini harusnya pertemuan terakhir. Libur. Ya, di pembahasan terakhir. Ekologi sudah ya? Ekosistem, energi, populasi, interaksi, simbiosis dan suksesi. Suksesi dibahas setelah daur biokimia ya. Nah, secara keseluruhan itulah konsep dari satu bab materi ekosistem. Nah ya, ini sudah kita bahas minggu lalu. Ini tinggal dilanjutkan ke materi pendalamannya. Ada gambar? Silakan dicermati. Ya, komentari. Gambar apa yang kalian lihat? Kanan. Ayo, siapa? Keturunan. Ya, silakan. Gambar apa itu? Dari sini bisa. Ya. Jadi kita sebuah gambar ekosistem berupa dari komponen biotik, yaitu dietik, dan juga yang abiotik, air, dan gelas. Terus? Itu mempengaruhi kehidupan. Ambil dua. Ini bisa satu belakang. Ambil dua. Ada pendapat lain? Enggak. Bisa di zoom. Zoom bentar ya. Pas ya? Pas. Teman kalian menyebut itu sudah sebuah ekosistem, di mana gambarnya ada air, disebutkan, kemudian ada jentik, kan gitu. Pertanyaannya, apakah ada interaksi di sana? Ada. Jika abiotik ada, biotik juga ada, interaksi juga ada, maka boleh disebut ekosistem. Jadi jawaban teman kalian sudah. Nah ya. Skala luas, kecil tadi ya. Jadi gelas yang berserakan di luar kena air hujan seminggu sudah jadi ekosistem.
Solar system ya. Lanjut. Siapa mau berkomentar? Silakan. Tadi cewek, sekarang cowok. Ini ada sekat pembatas ya. Sana cewek, cowok. Iya. Tidak sadar api itu Pak. Ya. Secara alamiah kalian sudah mengelompokkan diri dalam sebuah ekosistem lagi ya. Sadar nggak mengelompokkan diri? Sadar. Pak yakin nggak? Sini duduk, sini duduk, sini duduk. Itulah ya interaksi dalam ekosistem. Yuk, jawab. Gambar apa dilihat? Yuk, masa nggak tahu gambar itu? Tahu. Satu gambar. Keras kan? Gambar apa itu? Hewannya apa? Zebra. Ini. Itu. Terus apa lagi? Boleh disebut ekosistem? Boleh. Kenapa? Interaksi satu orang. Yuk. Paskan ini. Ini menjawab kenapa bisa dinamakan ekosistem karena terdapat ada interaksi antara komponen abiotik dan biotik. Komponen biotik itu terdapat pada zebra, tumbuhan, dan kegiatan abiotik itu terdapat pada tanah, angin atau udara, dan tempat-tempat lain. Disebut ekosistem apa? Sabana. Sama? Ya, oke. Lo sudah temukan. Sudah ya? Lanjut. Sudah? Jadi pada kesempatan ini kalian mau mempelajari tentang ekosistem. Tujuannya adalah kalian mampu menganalisis gitu komponen-komponen dalam ekosistem dan interaksi yang terjadi dalam komponen itu. Yang kedua, itu kalian nanti mampu menyajikan sebuah karya ya yang menunjukkan komponen dan interaksinya, apa dalam bentuk jaring-jaring, rantai, atau daur geokimia ya. Itu nanti tugas kalian. Tahapannya begitu: mengamati, kemudian menganalisis dan mempresentasikan. Nah, simak sebentar. Baca. Dan selain dia dinobatkan sebagai Bapak Ekologi. Dialah yang mencetuskan konsep dalam ekosistem. Dan yang dia cetuskan adalah fakta di lapangan ya. Interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan, biotik dan abiotiknya. Jadi ada 3 hal di sana ya. Ada interaksi, ada biotik, ada abiotik. Nah, kelihatan? Nah, oke, kalau udah harus minggir ya. Nah, atau di sini dulu bisa. Masih enak jalannya. Siap ya? Cari momen-momen aja. Nah, selanjutnya komponen ekosistem kita tahu ada 2, abiotik dan biotik. Yang abiotik dibagi 2 lagi, komponen fisik dan komponen kimia. Jenis ya, kimia. Yang kimia itu contohnya salinitas dan pH. Yang fisika contohnya adalah kemudian komponen 2, biotik, makhluk hidup.
Distributor. Dan kalian dari kelompok user. Kita bahas satu-satu. Karena tahu ya, jadi nggak usah lagi. Itu di geografi nanti. Air, udara, kelembaban tahu? Suhu? Temperatur ya? Suhu di sini gimana? 25 derajat. 25 derajat. Benar ya? Harus ada alat ukurnya. Harus bisa. Termometer. Termometer ini biasanya. Dan cahaya, topografi, iklim. Semua nama itu, istilah itu, kira dari SD ya. Tinggal di pahami lagi. Komponen yang kedua adalah biotik. Itu ada produsen. Produsen dibagi dua. Ada yang mampu mensintesa, menyusun makanan sendiri. Ada yang tidak mampu. Ya, yang mampu ada bantuan cahaya disebut autotrop. Ada yang menggunakan bantuan bahan kimia yang disebut autotrop. Contoh autotrop. Prokariota ya. Semua tumbuhan hijau yang punya klorofil ya. Dan semua prokariota fotosintetik. Sudah ya. Yang kemoautotrop, prokariota kemosintetik. Di bawahnya ada contoh ya. Makroalga. Jika kalian ke pantai melihat lembar-lembaran berbulu-bulu yang warnanya hijau, itulah dia mikro. Biasanya membuat agar-agar kan dipilih dari spesies Rhodophyta biasanya dipakai. Pernah coba? Waktu alga berlipat kembali itu Pak mengambil buah kresek merah jadi tepung. Nanti proyek kalian di kelas 11 tidak usah beli pupuk kimia, pastilah itu ya 2 minggu atau paling tidak sebulan lah tanah dikeburkan, tanam begitu makroalga ini ya. Yang mana? Foto bukan kemo. Dia kan punya klorofil. Alga merah, Rhodophyta, klorofilnya merah, klorofil putih. Santopen, santosianin namanya ya. Yang hijau ada dua, klorofil A, klorofil B. Hijau kebiruan gitu. Ya. Jadi makroalga itu adalah organisme fotoautotrof. Disebut dia punya klorofil, klorofila itu kan dari dasar hijau ya. Walaupun dia warna merah, daun kan ada warna kuning, warna merah kekuningan kan itu jenis klorofilnya beda. Klorofil juga namanya. Pengurangan jumlah pigmen klorofil, magnesiumnya berkurang. Biasanya itu berkurang karena faktor usia daun. Ya, magnesium diserap kembali oleh tumbuhan untuk membentuk daun baru. Nah, magnesium yang berkurang saat lain masih ada, sehingga dia tidak lagi berwarna hijau atau hijau kebiruan atau hijau tua kan itu, tapi berubah. Perubahan pertama biasanya menguning. Lihat, setelah kuningnya rata, mulai memudar, coklatan, siap-siap untuk rontok. Itu proses.
hasil khusus desa di sana ya. Banyak hasil khusus desa. Tidak hanya yang kita sebut sebagai glukosa. Enzim ada di sana juga. Ya, vitamin mineral ada di sana. Itu jadi dalam skala besar daun dikumpulkan bisa jadi pupuk. Daun apapun itu. Termasuk daun yang sudah mengering, ya. Dia masih ada sisa organik. Besok kita ada apa ya? Penjuluan tentang pembuatan pupuk organik. Bilang bismillah. Nanti guru-gurunya dulu ya. Proposalnya sudah selesai, sudah konferensi. Nanti dimakan cek. Langsung lagi ada apa? Deal. Yang kedua dari komponen itu adalah konsumen. Konsumen dibagi lagi. Ada disebut herbivora. Ada karnivora. Yang panjang rantainya biasanya adalah apa? Karnivora. Dia bisa berada di tropi 1, 2, 3, 4, 5. Tropi 2 apa ya? 2, 3, 4 dan seterusnya. Tropi 1 dibentuknya oleh herbivora. Produsen ya. Dan itu ilustrasi gambar teman. Terakhir ada detritivor. Kalau distributor ya. Dan decomposer. Bisa dipahami kedua itu. Keduanya berbeda. Jangan terkecoh. Bakteri, jamur, Luwing. Luwing. Oh, ya. Kaki seribu ya. Luwing namanya. Sudah ke. Sudah? Keduanya tahu dia? Oh. Lanjut. Oke. Silakan. Selanjutnya kerjakan soal pretest. Ambil handphone kalian. Waktunya 5 menit. Sudah? Ambil handphone, kerjakan itu 5 menit cukup. Pretest. Kalau mau ngomong ya, direkam sebentar. Oke. Terus, selesai ya? Sudah? 5 menit. Oke, bagus. Kalau sudah, lihat depan dulu. Kita punya 2 LKPD. Ada LKPD di dalam ruangan, LKPD di luar ruangan. Mengingat situasi cuaca kita sedang baik-baik aja ya, cerah gitu. Jadi LKPD menggunakan adalah LKPD outdoor. Silakan di scan. Ya, scan LKPD-nya, cermati, nanti tulis dalam buku kalian. Yang mampu mengetik di WPS, silakan langsung ketik di WPS nanti ya. Yang nggak mampu, silakan tulis di buku kalian. Sudah? Kalau sudah, itu silakan buka YouTube-nya. yang Pak itu tunjukkan. Sudah dibuka?
Sudah ya, sambil nonton video silakan dinikmati hal-hal apa yang kiranya tidak bisa kalian pahami, tulis dalam catatan di kelompok kalian ya, nanti diajukan pertanyaannya. Dah? Mas sebentar. Oh ya, karena ada Alga ini alga mikro ya. Nah, yang tadi kan makro itu. Makro itu gede. Ini yang mikro. Harus lihat di bawah nih. Silahkan didata ya. Ikan kecil. Apa yang ada? udah bikin. Ya. Aku masuk ke sini. Mana barengan? Udah. Tengah ekosistem. Semua di kelas sudah ya? Selanjutnya kegiatan kalian itu adalah mendiskusikan apa yang kalian temukan di lapangan ya. Diskusikan, waktunya 15 menit. Sudah? Dikerjakan sesuai dengan LKPD yang sudah sekian tadi. Sudah? 15 menitnya. Soal-soal yang ada dari masing-masing kelompok dipilih 5. Ini dikerjakan oleh seluruh siswa di kelas ini. Ya, sudah. Jadi di LKPD ada permasalahan soal yang kalian buat. Kemudian ada LKPD pengisian lembar observasi. Sudah ya? Silakan 15 menit. Silakan yang sudah selesai mulai sampaikan hasil diskusi kalian ya. Ya. Tunggu. Satu. Tadi yang lain siap-siap. Kelompok lain silakan dicermati membaca presentasi. Ya. Kemudian jika ada hal yang tidak dipahami, boleh diskusikan. Dan bisa ya? Siap teman-teman. Perkenalkan di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai hasil observasi dari ekosistem tersebut. Akan dimulai
Plankton sebagai produsen tingkat 1. Kelima, tumbuhan tingkat pertama. Keenam, capung berada di tingkat konsumen tingkat kedua. Dan yang terakhir, kata konsumen tingkat ketiga. Baik, pertama adalah mengenai garing-garing apa saja yang kami tuliskan dalam observasi tadi. Yang pertama adalah dari alga berprodusen, alga dimakan oleh plankton, plankton dimakan hidrogenetik, cebong ada trofi yang ke atas adalah ikan dimakan oleh ikan. Lalu di sampingnya adalah tumbuhan dimakan oleh alat kecil dimakan oleh capung, dan capung dimakan oleh katak dan juga ikan. Ya. Baik, setelah mempresentasikan hasil observasi yang kita dapatkan, sekarang kita akan menjawab 5 pertanyaan, 5 permasalahan yang terdapat pada LKPD tersebut. Akan dibacakan oleh Ibu. Baik, di sini saya akan menjawab permasalahan jadi nomor 1 sampai 3. Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem meliputi keberagaman hayati, interaksi antar spesies, siklus biogeokimia, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika salah satu komponen dalam ekosistem mengalami kerusakan? Jika salah satu komponen dalam ekosistem mengalami kerusakan, hal itu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Misalnya, penurunan populasi satu spesies dapat menyebabkan efek domino pada spesies lainnya dan bahkan mempengaruhi sumber daya alam yang bergantung pada ekosistem tersebut. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kriteria ekosistem disebut seimbang dan dinamis? Ekosistem disebut seimbang ketika komponen-komponennya seperti populasi spesies juga dinamis karena selalu mengalami perubahan dan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan dan interaksi antar komponen. Jawaban permasalahan 4 dan 5 akan dibacakan oleh Dina. Baik, untuk permasalahan yang keempat, apa yang menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Jadi, faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem meliputi keberagaman hayati, interaksi antar spesies, siklus biogeokimia, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk permasalahan yang nomor 5, apakah perubahan iklim dapat mempengaruhi suatu ekosistem? Tentu, perubahan iklim dapat mempengaruhi ekosistem secara luas. Misalnya, peningkatan suhu global dapat menyebabkan perubahan dalam pola curah hujan, memicu bencana alam, dan mengubah habitat spesies tertentu, yang semuanya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Baik, sekian presentasi yang dibawakan oleh kami. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Penjelasannya memadai? Tidak ada tambahan ya? Halo, nggak ada? Dari penyaji mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Pas? Pas, oke. Pas. Kalau sudah pas, cukup. Kembali ke tempat. Beri plus temannya. Terima kasih ya. Selamat siang teman-teman semua. Siap. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ekosistem beberapa video kami akan kerjakan. Mulai dari perkenalan dulu, perkenalkan saya Andi, sampai saya ada Ayu, ada Angel, ada Ajat, dan akhir ada Bayu. Mulai ke soal yang pertama, yaitu saya tanya. Komponen biotik yang kami dapatkan ada tanaman air mata pengantin, yang kedua ulat bulu, yang ketiga ubi. Kemudian komponen abiotik yang kami dapatkan ada batu, tanah, udara, cahaya, air atau selanjutnya dibacakan lagi. Yang ketiga itu, yang pertama itu rumput dan tanaman air mata pengantin merupakan produsen, dapat menghasilkan makanan sendiri. Yang kedua itu ulat merupakan konsumen primer, konsumen tingkat pertama. Sampai makanan yang kita dapatkan, yang pertama itu rumput dimakan ulat, yang kedua tumbuhan air mata pengantin dimakan ulat. Untuk bagian selanjutnya adalah permasalahan yang kami temukan saat observasi. Yang pertama, apa yang menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem?
ekosistem adalah kondisi di mana semua makhluk hidup dan lingkungan mereka berinteraksi secara seimbang. Adapun beberapa faktor yang penting yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem tersebut, yang meliputi keanekaragaman hayati, kemampuan adaptasi, ketersediaan sumber daya, mengabi, dan interaksi antar spesies. Nomor 2, apa yang terjadi jika salah satu komponen dalam ekosistem mengalami kerusakan? Jika salah satu komponen dalam ekosistem mengalami kerusakan, hal itu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Misalnya, penurunan populasi suatu spesies dapat menyebabkan efek domino pada spesies lainnya, dan bahkan mempengaruhi sumber daya alam yang bergantung pada ekosistem tersebut. Permasalahan ketiga, bagaimana kriteria ekosistem disebut seimbang dan dinamis. Ekosistem dianggap seimbang ketika komponen-komponennya seperti populasi, spesies, dan siklus materi berada dalam kondisi stabil tanpa fluktuasi yang signifikan. Namun, ekosistem yang juga dinamis karena selalu mengalami perubahan dan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan dan interaksi antar komponen. Selanjutnya, permasalahan keempat, apa yang menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem meliputi keberagaman hayati, interaksi antar spesies, siklus biokimia, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Permasalahan kelima, apakah perubahan iklim dapat mempengaruhi suatu ekosistem? Ya, perubahan iklim dapat mempengaruhi ekosistem secara luas. Misalnya, peningkatan suhu global dapat menyebabkan perubahan dalam pola curah hujan, memicu bencana alam, dan mengubah habitat tertentu yang semuanya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi ada yang kurang jelas ataupun ada yang perlu ditanyakan, silakan angkat tangan. Sudah? Sudah. Apa itu efek domino? Jadi, ada pertanyaan berikutnya. Sudah berdiskusi yang bertanya. Dan dari kelompok kami akan berdiskusi. Itu pertanyaan dari Devira, kami akan menjawabnya. Silakan aja. Efek domino itu kenapa yang domino? Ketika satu bidang banget dijatuhkan, maka banget yang lain akan jatuhkan gitu. Nah, efek domino itu maksudnya ketika ada suatu kerusakan pada satu faktor yang membuat bidang itu jatuh, akan merusak semua bidang yang lain. Itu yang dimaksud efek domino. Nah, efek domino ini juga punya kayak fun fact gitu. Jadi setiap bidang yang jatuh akan bisa merusak lebih besar lagi. Jadi gaya yang dihasilkannya akan lebih besar di bangunan selanjutnya. Bisa bikin video deh. Nah, istilahnya seperti ini ya. Ada misalnya rantai-rantai makanan. Misalnya produsen pertama itu mati ataupun punah, rantai-rantai berikutnya pasti juga akan punah karena tidak ada makanan dari. Bisa dimengerti deh, Pira? Thank you. Intinya begini. Ya tahu kartu domino kan tahu? Tahu. Coba berdirikan dia. Jejer kan, mereka berbaris kan gitu. Iya. Satu jatuh semuanya. Gitu ya? Iya. Rantai makanan pun demikian. Di ekosistem satu populasi hilang, populasi akan berantai. Yang lain juga ikuti. Hilang ya. Nah, paham ya? Thank you.
Jawabannya pas sekali. Masih ada? Ya. Tidak ada. Kalau tidak silakan ditutup. Aplus. Aplus. Tutup dulu. Untuk pesan hari ini kami tutup dengan selamat siang. Aplus. Itu 1, 2, 3. Satu ya. Silakan buat kesimpulan kelompoknya. Wakili satu. Mulai dari kelompok depan, silakan. Baik, kesimpulan yang kelompok saya dapat adalah di sini kita belajar mengenai ekosistem, di mana ekosistem itu terjadi karena adanya interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Di sini kita juga diajak melakukan pengamatan di luar sehingga kita tahu apa saja interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, di situ kita melakukan diskusi sehingga kita dapat mencantumkan ide satu dari yang lain. Jadi di sini kita berkolaborasi satu sama lain. Ya. Thank you. Ya, betul. Terima kasih. Ada lagi perwakilan? Tidak ada? Ya. Kalau enggak, kita sama-sama ya. Ya. Sudah? Jadi hari ini kita sudah mempelajari serangkaian proses dalam topik ekosistem. Ekosistem sudah tahu kan semua? Jadi ekosistem adalah ya, sebuah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan, makhluk hidup dengan makhluk hidup, lingkungan dengan lingkungan. Itu satu kesatuan dalam ekosistem ya. Komponennya sendiri ada 2, yaitu abiotik. Komponen abiotik dibagi atas 2 kelompok besar, yaitu komponen fisik, yang fisika terdiri dari tanah, air, udara, terdiri dari tahu ya, kadar garam dan tingkat keasaman. Nah, sedangkan yang biotik komponen hidupnya terdiri dari hidup, produsen, kompresor ya, itu distributor, sudah, ya, itu ya. Semua komponen ini mengalami fluktuasi di alam, kan gitu. Ya, berdasarkan hasil pengamatan kalian di tiap ekosistem berbeda, tiap tempat berbeda. Jadi kesimpulan kalian masing-masing nanti kelompoknya berbeda juga dalam konsep yang sama ya. Dah segitu. Ada yang sampaikan? Tidak. Ada. Kalau tidak ada, silakan evaluasi kegiatan hari ini. Nanti juga silakan diisi link evaluasi. Ya, Pak. Ya, dalam bentuk scan barcode ya. Termasuk link refleksi. Nah, sebelum diisi, silakan satu orang mewakili atau berapa orang siapa mau. Menurut kalian, bagaimana proses belajar hari ini? Silakan. Nanti. Di kelas. Saya akan mengevaluasi dari pembelajaran hari ini. Dari pembahasannya itu cukup menarik ya, karena kita menggunakan proyektor. Nah, untuk materi yang disampaikan cukup pas dari bapaknya, kita mengenal lebih dekat lagi ekosistem itu apa juga bagian-bagian ekosistem dan ekosistem terdiri dari apa. Nah, untuk tugasnya itu bagus, kita diajak untuk ke lingkungan secara langsung. Kita mengamati ekosistem dan kita dapat bisa menyebutkan ekosistem atau komponen-komponen penyusun apa saja yang ada di dalam satu ekosistem. Nah, sekian dari evaluasi saya. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Putri ya? Ya.
Ada di putri-putri? Tidak ada. Kalau tidak, siapkan handphone kalian. Dah, sambil menyiapkan handphone, kita informasikan. Pertemuan minggu depan kita lanjutkan dengan daur biokimia. Ya, Ya. nanti semua materi baik dalam bentuk teks, video, silakan cermati classroomnya ya. Semua ada di sana. Dan lanjut ke post test. Ambil handphone, scan barcode atau buka tautan atau link. 10 menit. Ya. Sudah ya, selesai dikerjakan? Untuk nilai, silakan lihat di akun masing-masing. Ya, nanti semua muncul di sana. Silakan dicermati. Sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak, silakan pimpin doanya. Gimana teman-teman? Kita mengakhiri pembelajaran. Mari kita berdoa kepercayaan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam. Salam.